Strategi dakwah para wali dalam kenyataannya. Para wali telah merumuskan strategi dakwah atau strategi kebudayaan secara lebih sistematis, terutama bagaimana menghadapi kebudayaan Jawa dan Nusantara pada umumnya yang sudah sangat tua, kuat, dan sangat mapan. Ternyata, para wali memiliki metode yang sangat bijak. Mereka memperkenalkan Islam tidak serta-merta, tidak ada cara instan. Karena itu mereka merumuskan strategi jangka panjang. Tidak masalah kalau harus mengenalkan Islam pada anak-anak sebab mereka merupakan masa depan bangsa. Dalam hal ini tentu dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Dalam strategi dakwah yang digunakan para wali dan kemudian diterapkan di dunia pesantren, para kiai ajengan atau tuan guru mengajarkan agama dalam berbagai bentuk. Dalam dunia pesantren, diterapkan fiqhul ahkam untuk mengenal dan menerapkan norma-norma keislaman secara ketat dan mendalam agar mereka menjadi muslim yang taat dan konsekuen. Tetapi ketika masuk dalam ranah masyarakat, diterapkan fiqhul dakwah. Ajaran agama diterapkan secara lentur sesuai dengan kondisi masyarakat dan tingkat pendidikan mereka, dan yang tertinggi adalah fiqhul hikmah, di mana ajaran Islam bisa diterima oleh semua kalangan, tidak hanya kalangan awam, tetapi juga kalangan bangsawan, termasuk diterima oleh kalangan rohaniwan Hindu dan Buddha serta kepercayaan lainnya. Para wali sebagaimana para nabi, bukan rohaniwan yang hanya tinggal di padepokan dan asrama, tetapi selalu mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mendalami ilmu, sekaligus menyiarkan Islam. Mereka itu ibarat danau, memiliki kerohanian yang mendalam dan pemikiran serta hati yang jernih. Karena itu, mereka selalu didatangi orang-orang yang membutuhkan kedamaian rohani. Selain itu, mereka juga seperti sungai yang mengalirkan air dari danau ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka yang jauh dari mata air dan jauh dari danau pun bisa tersirami rohaninya. Kemampuan para wali menggalang kepercayaan umat melalui perjalanan dakwah yang tidak kenal lelah dibarengi apresiasi yang sangat tinggi pada agama lama, Hindu, Buddha, Tantrayana, Kapitayan maupun lainnya, dan kematangannya dalam mengelola budaya, membuat ajakan mereka diterima oleh hampir seluruh penduduk Nusantara. Apalagi, sebagaimana dicatat dalam buku ini, masing-masing wali memiliki tugas dan peran sendiri-sendiri, sehingga tidak ada bidang strategis yang luput dari perhatian mereka, mulai dari soal kerohanian, tata kemasyarakatan, strategi kebudayaan, pengaturan politik kekuasaan, usaha peningkatan perekonomian, pengembangan kesenian, dan sebagainya. Strategi para wali dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi Nusantara dimulai dengan beberapa langkah strategis. Pertama, tadrij bertahap. Tidak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak. Semua melalui proses penyesuaian, bahkan tidak jarang secara lahir bertentangan dengan Islam. Tapi ini hanya strategi. Misalnya, mereka dibiarkan minum tuak, makan babi, atau mempercayai para danyang dan sanghyang. Secara bertahap, perilaku mereka itu diluruskan. Kedua, adamul haraj tidak menyakiti. Para wali membawa Islam tidak dengan mengusik tradisi mereka, bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan mereka, tapi memperkuatnya dengan cara yang Islami. Para wali sadar betul bahwa kenusantaraan yang multietnis, multibudaya, dan multibahasa ini bagi mereka adalah anugerah Allah yang tiada tara, belum lagi kondisi alamnya yang ramah, iklimnya yang tropis, tidak ekstrem, tidak terlalu panas, tidak pula terlalu dingin, ditambah dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya sumber mineral ini yang mereka pahami, sehingga mereka mensyukurinya dengan tidak merusak budaya
yang ada atas nama Islam, dan sebagainya. Ini sesuai dengan perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah 6:27-40. Ini termasuk anugerah Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Tentu saja anugerah agung ini patut disyukuri dengan dilestarikan dan dikembangkan, bukan diingkari dengan dibabat dan dihancurkan atas nama kemurnian agama atau atas nama kemodernan. Islam hadir justru merawat, memperkaya, dan memperkuat budaya Nusantara, sehingga bisa berdiri sejajar di samping peradaban dunia yang lain. Para ulama Nusantara penerus Wali Songo berusaha melestarikan ajaran dan strategi dakwah para pendahulunya itu secara arif. Pesantren merupakan lembaga pendidikan warisan Wali Songo. Pesantren mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, baik agama, kebudayaan, seni, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dari pesantren inilah lahir para ulama, para pujangga kenamaan, para bupati, para guru, dan para raja serta pendekar ternama. Sebab pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang ada saat itu. Karena itu bisa dipahami mengapa pengaruh para wali dan ulama sangat besar di kalangan sultan atau raja. Dari pesantren itu pula lahir kitab-kitab besar karya wali, ulama, dan pujangga yang ada di sana. Kalangan pesantren sejak awal berusaha meneruskan dan mengembangkan warisan tradisi para wali ini. Karena itu, apa yang dulu dirintis para wali terus dilestarikan dan dikembangkan dengan segala cara dan penuh risiko, terutama ketika memasuki abad modern di era global yang akan menghancurkan batas-batas identitas etik, budaya, bahasa, agama, dan teritorial ini. Hadirnya Islam modernis yang mempunyai misi khusus memurnikan Islam dengan sendirinya menjadikan ajaran dan makam para wali sebagai sasaran utama penghujatan. Sebagai penerus ajaran Wali Songo, NU tampil untuk mempertahankan tradisi ini dengan risiko besar, baik secara teologis maupun ideologis. Secara teologis, pilihan jalan tengah NU ini dianggap terlalu toleran pada budaya lokal, baik terhadap sistem kepercayaan, seni budaya, dan tradisinya. Dengan sikap yang demikian, NU dituduh sebagai pemuja roh nenek moyang, pembuat bid'ah, dan mengakui adanya Tuhan selain Allah. Memang, masyarakat Nahdien dan pesantren menjaga keutuhan ajaran dan kehormatan Wali Songo dan lainnya dengan membangun makam mereka dan menjaganya. Tujuannya untuk mengingat jasa-jasa mereka. Karena itu, oleh kelompok Islam modernis yang puritan, NU dituduh mengidap penyakit TBC tahayun, bid'ah, dan khurafat. Celakanya, tuduhan itu dipertajam oleh para ilmuwan sosial berpikiran positivis yang mengategorikan Islam Nusantara sebagai Islam sinkretis, asimilatif, semi-animis, dan tradisionalis. Karena sikap NU berangkat dari landasan teologisnya sendiri, maka tradisi tersebut terus dijalankan dengan segala risiko caci maki dan hujatan. Terbukti, belakangan sudah tampak bahwa pilihan dan sikap NU itu ternyata benar, terutama ketika muncul gerakan postmodern ISMI yang menghargai budaya lokal. Para ilmuwan pun mengintroduksi apa yang disebut local knowledge, pengetahuan lokal yang bersumber dari local wisdom, budaya lokal. Sejak saat itu, tidak ada lagi serangan pada NU dalam mempertahankan tradisi lokal ini. Para ilmuwan sosial pun fasih bicara tentang multikulturalisme sebagai landasan budaya dan kehidupan. Bahkan, mereka mengusulkan hal ini agar diajarkan di sekolah. Perkembangan kebudayaan mengarah pada orientasi yang dikembangkan ulama NU yang diwarisi dari generasi Wali Songo. Para wali membawa ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga cocok dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Apalagi, sejak awal,
Ahlussunnah wal Jamaah adalah mazhab yang mengajarkan kesejukan, mengembangkan pemahaman, yang sepakat untuk mendamaikan dunia keilmuan dengan dunia politik, serta spiritualitas guna membangun peradaban Islam. Selain itu, NU juga memiliki sikap tawasud moderat, tauzun seimbang, dan tasmuh toleran. Ketiganya merupakan prinsip jalan tengah yang disebut oleh Al-Quran sebagai umatan wasatan, masyarakat yang moderat, dan bentuk umat seperti itu oleh Al-Quran disebut sebagai khairu ummah, sebaik-baik masyarakat. Atas dasar itulah, sikap NU itu dipilih. Pilihan ini bukan atas dasar suka tidak suka, melainkan dilandaskan atas pertimbangan dan hujah argumen teologis, yakni berdasarkan seruan Islam itu sendiri, juga berdasarkan alasan ideologis, bahkan atas dasar pertimbangan epistemologis. Ini merupakan sebuah strategi kebudayaan Islam dalam memperkuat posisi kebangsaan. Pancasila dengan segala derivasinya dalam politik, ekonomi, dan kebudayaan adalah jalan tengah. Penerimaan NU terhadap Pancasila merupakan pilihan jalan tengah dalam bermasyarakat, berpolitik, dan berkebudayaan. Terakhir, buku ini merupakan sumber referensi yang penting yang perlu dibaca, tidak hanya oleh kalangan akademisi, tetapi oleh para mubaligh, budayawan, dan aktivis sosial, agar strategi kebudayaan dan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang pernah dilakukan oleh Wali Songo itu bisa dipelajari kembali.